1 Yohanes pasal yang keempat ayat 17 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kita menulis surat ya, pasti ada sebuah hal-hal atau isu-isu yang melatar belakangi surat itu boleh ditulis. Entah itu isu atau hal masalah kesepian sehingga kita menulis surat, merasa jatuh cinta sehingga kita menulis surat, ada penghargaan, ada undangan, negosiasi, permohonan, penawaran ataupun pemberitahuan, itu adalah isu-isu atau latar belakang kita menuliskan sebuah surat. Surat-surat di dalam Alkitab pun sama, ada latar belakang penulis yang menuliskan suratnya tersebut untuk apa. Waktu di dalam PAPD hari Rabu kemarin, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Pendeta Dawis membahas tentang Alkitab. Dan dari situ, dari PAPD kita banyak sekali memperoleh pengetahuan dan juga pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya anjurkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, coba ya, kita yang sudah rutin ibadah minggu di GRI Solo, bisa juga mengikuti hari Rabu PAPD. Minimal, ini standarnya terlalu rendah ya, minimal dalam seumur hidup 1 kali lah ikut PAPD ya. Waduh, rendah sekali ya standar reform ya. Enggak, kalau kita bisa ya ikut. Rabu ada acara, kalau tidak ada acara ya bisa mengikuti PAPD. Kita mau semakin dibentuk oleh Tuhan dan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Masa kita sudah bergereja dengan rutin bertahun-tahun di GRI Solo, ikut PAPD Rabu pun gak pernah. Wah, nanti kita malu di hadapan Tuhan ya. Saya sudah berikan anugerah hari Rabu, tambahan firman Tuhan. Tapi malah kita bisa sebenarnya, Tuhan kasih kesempatan, kita yang tidak mau. Nah, dalam PAPD hari Rabu kemarin, Pendeta Dawis menjelaskan bahwa pesan dalam seluruh kitab suci, Alkitab, seluruh suratnya 66 kitab di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu memiliki satu pesan saja. Satu pesan saja kepada pendengar tertentu saja. Ya, pendengar atau pembaca yang dituliskan suratnya oleh penulis Alkitab. Itu di dalam istilah teologi itu adalah original message. Ya, pesan yang original itu hanya satu di dalam seluruh Alkitab. Justru itulah yang harus kita cari. Itulah yang harus kita pelajari. Karena apa? Itu yang Tuhan buat. Itu yang Roh Kudus buat di dalam firman Tuhan yang tertulis, memakai atau melalui orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menuliskan suratnya. Masalahnya kalau memang satu pesan saja di dalam seluruh surat 66 kitab tersebut, apakah Alkitab itu relevan bagi kita yang hidup di zaman sekarang? Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 penulis kepada pendengar yang berbeda-beda di dalam jangka waktu 1500 tahun. Itu pun sudah ribuan tahun yang lalu. Apakah waktu kita baca Alkitab itu relevan bagi kita yang hidup saat ini dan hidup di zaman ini dan sudah berlampau ya, melewati beberapa waktu yang lalu di masa lalu itu? Beda budaya, beda bahasa, beda negara, mungkin beda pergumulan juga. Nah, jawabannya adalah Alkitab tetap relevan meskipun punya satu pesan yang utama yang disampaikan para penulis kepada orang-orang sejamannya pada waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menuliskannya. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan firman Tuhan itu kekal. Karena Tuhan sendiri yang menyertai para penulis Alkitab untuk menuliskan firman Tuhan. Dan kemudian Tuhan sendiri juga yang menafaskan firman Tuhan yang tertulis itu sebagai Alkitab atau firman Tuhan yang betul-betul relevan sepanjang zaman. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa firman Tuhan sudah selesai.
Tidak boleh ditambah maupun tidak boleh dikurang. Firman Tuhan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Meskipun langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan setitik pun tidak akan hilang. Tuhan sendiri yang menyatakannya, maka dari itu firman Tuhan relevan bagi kita sendiri. Alkitab relevan sepanjang zaman, firman Tuhan itu bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya dalam dua hal Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu keselamatan dan pengudusan. Orang yang baca Alkitab memperoleh keselamatan dari firman Tuhan yang dinyatakan oleh Allah sendiri, dan orang yang membaca Alkitab bisa memperoleh pengudusan juga di dalam kehidupannya untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Kalau memang pesannya cuma satu, lalu bagaimana kita membaca kemudian mendapatkan berkat? Pertama, Tuhan sendiri yang mengatakannya. Kedua, Tuhan sendiri menyatakan bahwa aplikasinya yang banyak, ya kan? Aplikasi di dalam Alkitab itu sangat banyak sehingga kita bisa lakukan di zaman apapun. Prinsip kebenarannya, pesannya satu. Tapi aplikasinya, prakteknya, cara untuk menyembah Tuhannya, ya, kita bisa sesuai dengan firman Tuhan itu berbeda-beda. Ya, dari itu tepat setiap zamannya. Kita bisa mengenal satu prinsip, satu pesan yang benar itu, mengenal pribadi dan karya Tuhan di zaman sekarang, aplikasinya begitu melimpah. Misalkan ambil contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan jemu-jemu berdoa, ya kan? Pesannya satu, aplikasinya di sepanjang zaman. Sekarang banyak juga ada yang buat pelayanan doa syafaat. Ya, di gereja-gereja tertentu disebut sebagai ini orangnya adalah pendoa syafaat gereja itu. Kalau di Geri Solo nggak ada ya, pendoa syafaat Geri Solo nggak ada ya. Adanya adalah pembelajar firman Tuhan, ya, pemikir yang kritis terhadap kebenaran firman Tuhan. Mungkin seperti itu. Padahal Alkitab mengatakan jangan jemu-jemu berdoa. Justru itu yang harus ditekankan oleh gereja Tuhan secara institusi, yaitu firman Tuhan dan doa yang utama. Ya, terus kemudian kita buat persekutuan doa gitu ya. Ada pujian yang kita nyanyikan barusan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah doa kita juga di hadapan Tuhan. Berdoa dengan memuji Tuhan, berdoa dengan menggunakan firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab kita gunakan di dalam doa kita kepada Tuhan. Kita bisa menjadi pendoa syafaat, doa-doa syafaat, bisa doa-doa pribadi, bisa doa keluarga, macam-macam. Aplikasinya begitu banyak. Prinsipnya satu, jangan jemu-jemu berdoa. Kita bisa berdoa kepada Bapa, kita bisa berdoa kepada Anak, kita bisa berdoa kepada Roh Kudus. Dan kita bisa menggunakan doa Bapa kami. Bukan saja itu, kita bisa menggunakan struktur doa yang Alkitabiah yang Tuhan mau. Kita sebut Bapa menurut pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi ada waktunya kita bisa langsung kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Langsung kepada Yesus, Yesus adalah langsung kepada Bapa melalui perantaraan Yesus dan Roh Kudus. Wah, ini doa banyak sekali aplikasinya. Nah, pada bagian surat 1 Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, penafsir Alkitab menjelaskan bahwa isu teologis yang mendasari penulisan bagian yang kita bahas ini adalah isunya apa? Isunya adalah boldness atau keberanian. Ya, Rasul Yohanes ingin agar orang-orang Kristen yang di dalam konteks pada waktu itu tuh memiliki keberanian. Jangan takut menjadi Kristen sejati. Bukan saja keberanian tetapi juga Rasul Yohanes menekankan kamu itu confidence, percaya diri. Ya, bukan percaya kepada diri karena diri, melainkan percaya kepada diri karena Yesus Kristus. Confidence in God. Di hadapan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian kita berani dan percaya diri di hadapan Tuhan, yaitu pertama, Yohanes menekankan kamu harus berani dan percaya diri ketika kamu menyambut Yesus yang datang kedua kalinya. Wah, jauh sekali ya nasihat Rasul Yohanes ya. Kita nggak tahu akhir zaman kapan, kiamat kapan, tapi dikatakan kamu persiapkan diri supaya ketika Yesus datang di atas awan-awan itu, kamu bisa berani melihat Yesus, confidence in Christ, kita bisa bertemu, berelasi dengan Yesus Kristus. Tapi kan itu masih jauh. Itu tetap harus kita lakukan. Sebelum waktunya tiba, justru kita harus mempersiapkan diri. Nah, bagaimana caranya untuk bisa confidence dan juga berani menatap Yesus Kristus, tidak malu, aduh saya banyak dosa, mungkin seperti itu ya gambarannya ya.
Yaitu dengan hal yang kedua, kita berani dan juga confidence di dalam segala permohonan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ya, kita berani berdoa yang sesuai dengan firman Tuhan, maka terkabul doa kita, asal itu sesuai kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan firman Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan, kita mau doa apapun tidak akan terkabul. Tetapi kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, sudah tahu rencana Tuhan, kita doakan ya terkabul. Karena itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kita harus berani. Ya, harus confidence. Apa yang kita doakan ini baik kok, benar kok. Ya, maka kita berani ungkapkan kepada Tuhan. Ya, jangan takut, jangan malu, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa berbuat bagi Tuhan. Jangan malu, jangan takut. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali dengan berani, dengan confidence adalah kita melakukan firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan, tetapi bukan hanya dengan lakukan sekali, dua kali, melainkan lakukan dengan keberanian, dengan kepercayaan diri di dalam Yesus Kristus. Itulah artinya kita hidup beriman dan hidup penuh kasih di hadapan Allah sendiri. Rasul Yohanes mengatakan demikian, kalau kamu mengenal Allah yang kasih, kamu berani mengasihi orang. Ya, jangan malah berani membenci orang. Kalau kamu sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, lakukanlah keberanianmu. Nyatakan dirimu itu orang Kristen. Jangan takut bahwa kamu tuh orang Kristen. Kita minoritas, nyatakan diri kita memang minoritas. Kita sedikit, tapi bukan berarti kita takut kepada yang mayoritas. Kita lakukan firman Tuhan yang sesuai yang Tuhan perintahkan bagi kita. Harus berani. Jadi orang Kristen malu, ya, minder, jangan ya. Agar kita memahami nasihat Rasul Yohanes dengan lebih jelas, kita ingat kembali konteks pembaca surat Yohanes dan kekristenan pada waktu itu ya. Kenapa sampai Rasul Yohanes itu mengatakan kamu harus berani, kamu harus percaya diri sebagai orang Kristen, karena memang ada konteks yang melatar belakangi pergumulan gereja dan kekristenan pada waktu itu. Konteksnya adalah waktu Rasul Yohanes menulis surat Yohanes ini itu di akhir abad 1 ya, abad pertama, gereja baru bertumbuh dan juga orang-orang Kristen itu hidup di dalam penganiayaan, belum stabil seperti Gary Solo gitu ya. Belum ada gedung yang mapan, yang nyaman. Mereka dalam penganiayaan, mereka pindah-pindah gerejanya di rumah A, rumah B. Belum ada tempat yang menetap seperti itu. Dan mereka harus lari-lari ketika ada orang yang tidak suka, ketika mereka bersekutu atau beribadah. Banyak penganiayaan yang terjadi. Bukan saja secara fisik, melainkan secara ajaran-ajaran yang dari dalam gereja itu sendiri. Serangan dari luar ada, tapi serangan dari dalam gereja ada pengajar-pengajar yang palsu yang tidak suka dengan ajaran yang orisinil dari kekristenan. Yaitu mereka menghadapi guru atau pengajar yang palsu. Banyak pengajaran kristologi yang melenceng seperti doketisme dan serintianisme. Dan bukan saja itu, mereka pun berhadapan dengan kepercayaan gnostik, yaitu orang-orang Kristen yang menganggap saya bisa lebih tahu daripada yang kamu tahu. Maka akhirnya nanti banyak Injil-Injil yang lain. Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil-Injil yang lain, mungkin Injil Maria dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena gnostik, merasa diri tahu lebih tinggi daripada para rasul, kurang lebih seperti itu ya. Wah, gereja menghadapi serangan dari dalam, ada pengajar-pengajar palsu, maupun serangan dari luar. Maka Rasul Yohanes mengatakan kamu harus berani setia pada ajaran yang ortodoks, ajaran yang sejati, ajaran yang utama yang betul-betul dari Tuhan Yesus Kristus. Hal ini begitu cocok dan pas bagi mereka yang bergumul tentang ajaran-ajaran yang muncul pada waktu itu. Ayo berani. Ya, kalau katakan kita itu reform, kita katakan reform itu benar. Kalau teologi yang lain salah, kita katakan teologi itu salah. Kalau ada teologi itu campur, benar dan salah, kita katakan benar dan salah. Ya, campur-campur. Kita mau memakan makanan yang satu basi, satu sehat. Ya, enggak kan? Tapi kita nyatakan ini sehat, ini belum basi, ini sudah basi, ini salah. Ya. Tapi kita katakan ini makanan yang benar. Itu makanan yang salah. Apa susahnya sih katakan makanan ini benar, makanan ini salah, makanan ini sehat atau tidak sehat? Itu mudah sekali kita lakukan setiap hari. Tapi kenapa kita tidak berani?
Wah nggak boleh nanti dikatain sombong ya, orang reform sombong. Enggak, ini benar kok. Sesuai Alkitab, ayo kita mau bahas, bahas. Ya, mau betul-betul mencari kebenaran, cari kebenaran di Alkitab. Jangan sok tahu. Ya, jangan cuma ngomong-ngomong ini katanya gini-gini. Wah, Alkitabnya mana? Kita harus betul-betul boldness. Nah, ini boldness ya. Boldness untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, boldness, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Yunaninya adalah paresia. Terdiri dari dua kata ya, yaitu pan dan resis. Pan ini adalah all atau every ya. Maka kita ada kepercayaan panteisme. Pan itu all, every. Theis itu Tuhan ya. Maka panteisme berarti percaya semuanya Tuhan. Kita Tuhan, ini Tuhan, semua Tuhan. Bisa percaya banyak hal, pan, ya, pan. Nah, panresis itu artinya apa? Resis itu statement ya, atau utterance. Jadi kurang lebih definisinya adalah, boldness ini adalah perasaan atau statement bebas untuk berkata-kata apapun yang muncul di pikiran kita tanpa takut akibatnya. Tanpa takut konsekuensinya. Bahkan waktu kita ucapkan sesuatu itu salah, itu berani menanggung hukumannya apapun. Kalau memang saya ucapkan ini salah. Saya berani ucapkan statement tertentu, saya tanggung akibat dan hukumannya kalaupun salah. Kurang lebih seperti, dalam tanda kutip ya, seperti orang yang lancang kayak gitu ya. Lancang kamu ya, misalkan anak menegur orang tua. Ya, anak remaja atau pemuda menegur orang tua yang salah, mengungkapkan apa yang menurut hatinya benar, terus pemuda ini dikatakan lancang kamu ya, ngomongin orang tua sendiri, menegur kesalahan saya sendiri, lancang. Bukan lancang, itu belum tentu lancang, tidak menghormati, itu mungkin boldness. Itu mungkin keberanian dari seorang pemuda ingin agar orang tuanya itu hidup benar, hidup baik. Memangnya hanya orang tua yang hidup benar dan hidup baik, anak pun bisa hidup benar dan hidup baik. Mungkin seperti itu ya. Jadi definisinya boldness itu bukan saja keberanian tetapi juga disebutkan adalah frankness. Frankness tahu ya, Bapak Ibu saudara, bahasa Inggris yaitu apa? Jujur, terang-terangan. Jadi kalau ada orang yang namanya Frankie atau Frank atau Frankenstein ya, mungkin itu terang-terangan, suka jujur, ya suka jujur dan terang-terangan. Sekarang juga ada bahasa gaul ya Bapak Ibu sekalian, ketika saya lihat suatu video, itu bahasa gaulnya adalah jujurly, ya jujurly. Mimin suka makanan ini misalkan ya, si admin gitu ya, si admin itu jujurly gitu ya, kita jujur, itu boldness, keberanian, kepercayaan diri, juga keterus-terangan, kejujuran berbicara tentang pendapatnya sendiri. Wah. Itu adalah hal yang sulit, ya apalagi kita dianiaya, ya apalagi kita di bawah gitu ya. Tapi harus hati-hati. Boldness ini bisa menjadi kesombongan kalau tidak didasari motivasi kasih. Saya benar, teologi reform yang paling benar di antara seluruh teologi yang lain. Tapi kalau tidak didasari kasih supaya orang mengenal Tuhan yang adalah kasih, itu semua sia-sia. Sia-sia berani-berani berkata-kata ya. Tanpa mengasihi orang yang dikasihi, yang dihadapi, maka itu sia-sia. Kita berbicara terus terang, ini benar, seperti ini, Alkitab mengatakan demikian, tapi kita membenci dia. Kita tidak mengasihi orang yang kita ajak bicara, maka itu salah juga. Ini ya, frankness, boldness, kita belajar ngomong berani di hadapan orang. Jangan ngomong di belakang. Ya kalau berani ngomong di depan, ya. Jangan cuma ngomong di belakang buat masalah, buat isu, buat fitnah, kekacauan, gosip gitu ya. Filsuf Yunani bernama Plutarch mengatakan bahwa kejujuran berbicara atau keterus-terangan adalah obat yang paling kuat dalam persahabatan. Ya, filsuf Yunani mengatakan kalau kita bisa ngomong terus terang kepada orang ya, dengan hati kasih loh, dengan mengasihi, itulah adalah obat yang paling kuat dalam persahabatan. Kita nggak ada, kurang lebih ya, tidak ada barir, tidak ada batas. Kita ungkapkan, demi kamu saya ngomong terus terang. Demi kamu saya ngomong kebenaran. Demi kamu saya ngomong hal yang tidak enak memang, tapi supaya kamu baik. Supaya kamu bertumbuh mengasihi Tuhan. Ya, kenapa bisa menjadi obat yang paling kuat? Karena tidak ada yang dipendam.
Semua itu lagi jelas, terus terang. Tidak ada asumsi prejudice ya, tidak ada prasangka, bisa saling terbuka dan justru ketika kita ungkapkan kebenaran, orang belajar menerima fakta, kita belajar berani mengungkapkan fakta. Ini loh masalah yang terjadi, ayo kita beres-beres, sama-sama bereskan masalah ini. Maka sebuah nasihat Bapak Ibu Saudara yang sangat bagus ketika kita menghadapi masalah, perdebatan, pertengkaran adalah apa? Kita jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Tapi kita nyatakan yang benar apa, yang salah apa. Beda loh ya. Kalau cari-cari kesalahan, cari-cari kebenaran itu semua bisa dicari lah. Ya, itu semua bisa diada-adain alasannya. Tapi maksudnya adalah ketika kita berbenturan, bertengkar, yang kita menjadi harus dicari adalah solusi. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau fakta harus dicari, ya fakta ini benar, ini salah, oke. Itu supaya ada solusi. Tapi kalau cari-cari kesalahan, cari-cari kebenaran, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan yang perlu kita cari adalah solusinya apa kalau memang sudah ada begini. Fakta terjadi kok. Masa lalu tidak bisa diubah. Masa lalu siapa yang bisa ubah masa lalu? Yang kita bisa ubah adalah masa depan. Solusi itu adalah masa depan. Bagaimana menyelesaikan masalah ini. Itulah waktu kita berbicara terus terang, berani ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perkataan Alkitab yang mengatakan besi menajamkan besi gitu ya. Sesama menajamkan sesamanya. Kita kan semakin bertumbuh, itu adalah obat yang kuat bagi persahabatan. Seorang teman seharusnya selalu menginginkan yang terbaik untuk teman yang lainnya. Dan karenanya tidak boleh membiarkan teman itu jatuh dalam kesalahan besar atau kehidupan yang tidak bermoral. Maka kita ungkapkan kebenaran. Nasihat Rasul Yohanes tentang boldness ini kontekstual juga dengan kehidupan kita di zaman sekarang, bahkan sepanjang zaman. Boldness, percaya diri, confidence, ya dalam melakukan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan firman Tuhan dengan berani dan percaya diri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangga atau malu menjadi orang Kristen sebenarnya? Ya, atau mungkin dalam diri kita, saya nggak suka jadi orang Kristen, kayaknya lebih enak dengan agama lain ya. Wah, oke. Kita bisa hargai pendapat orang tersebut, tapi jangan lupa kita bisa diskusikan dulu sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk pindah ke agama lain. Last resort ya, suatu pertahanan terakhir dari kita adalah kenapa kamu lebih suka kepercayaan agama lain. Ya. Kita tanya, kita injili, sudah jelas, oke, masih mau ambil, kamu jadi agama lain, kita nggak bisa apa-apa. Dia punya haknya, kamu sudah dewasa ya, silakan. Bukan berarti kita membenci ya, bukan berarti kita putus asa. Silakan tuh dalam arti seperti ini. Kita terus mendoakan, kita terus mengabarkan Injil, tetapi dia tuh punya kehendak bebas yang Tuhan kasih kepada dia. Apakah kita mau mengunci kehendak bebasnya? Enggak. Kita enggak berhak, Tuhan aja membiarkan kok. Ya, Tuhan aja membiarkan ada orang-orang yang akhirnya menolak kekristenan, akhirnya membenci kekristenan. Itu hak orang, terserah. Tapi yang penting Tuhan sudah katakan tegur dengan keras, jangan ya menolak Yesus Kristus. Kita jangan malu jadi orang Kristen, jangan malu punya Tuhan Yesus Kristus, jangan malu mengakui siapakah Tuhan kita, jangan malu kita beribadah di GRI. Kita harus berani dan percaya diri dalam melakukan firman Tuhan, harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa berani meminta sesuatu yang bahkan besar kepada Tuhan. Bapak Ibu sekarang kita minta hal-hal apa sih dalam kehidupan kita? Hal kecil terus, makanan, minuman, tempat tidur, istirahat, ya, uang. Bapak Ibu sekarang itu semua orang-orang dari agama lain pun berdoa demikian. Yang tidak pernah didoakan oleh agama-agama lain non-Kristen adalah bagaimana Yesus ditinggikan, dimuliakan. Bagaimana Tuhan Yesus mau memakai saya untuk menjadi hambanya. Itu yang harus kita doakan. Ya, jangan cuma sekedar itu saja. Alkitab dengan keras, Yesus katakan bahwa orang-orang yang berdoa mencari sandang, pangan, papan, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah selalu doakan itu tok. Ya.
Gak pernah doakan kemuliaan Kristus, gak pernah doakan gereja Tuhan, gak pernah doakan pelayanan, gak pernah doakan dirinya mau dipakai Tuhan, gak pernah. Itu non-Kristen yang berdoa sandang pangan papan saja itu non-Kristen. Orang Kristen tidak berdoa itu saja. Orang Kristen berdoa datanglah kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Apakah kita sudah menjadi orang yang melakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba kita pikirkan ya. Oh sudah, buktinya saya ke gereja. Ya betul. Tapi sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Ya, kalau sudah jadi pelaku firman Tuhan, puji Tuhan. Tetapi pertanyaan yang lebih maju, lebih besar lagi adalah, sudahkah kita melakukan firman Tuhan itu dengan keberanian dan kepercayaan diri di dalam Yesus Kristus? Saya pelayanan ini karena Yesus Kristus mati untuk saya. Yesus mati, saya mau melayani Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan sebagai orang Kristen kita harus punya kerohanian yang berani dan percaya diri di dalam melakukan firman Kristus. Jangan berani dan percaya diri dalam perilaku yang salah dan berdosa. Kalau lakukan dosa berani, ya. Kalau lakukan yang salah berani. Justru hidup kita sebagai orang Kristen harus berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Ya, berpadanan dengan Injil Kristus, tidak usah malu. Ya, saya orang Kristen maka harus lakukan ini dan itu. Saya orang Kristen maka harus lakukan 10 hukum Taurat. Saya orang Kristen berarti saya harus sungguh-sungguh melayani Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus seumur hidup kita. Serupa dengan Yesus Kristus. Harus memiliki pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Nah, ini adalah bentuk kita menyadari kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Kita tidak lagi dipaksa untuk menjadi orang Kristen, tapi kita menjadi seorang yang rela menjadi orang Kristen. Ya, kita menjadi orang yang rela, bukan karena situasi kondisi saya percaya Yesus ataupun melakukan firman Tuhan, tetapi karena Tuhan sendiri. Di grup alumni STTRI, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu grup hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan yang lulus dari STTRI, tetapi kemudian belum tentu juga dia melayani di GRI. Itu ada yang pelayanan di tempat lain, gereja lain. Ada seorang hamba Tuhan yang share video tentang seorang anak berumur 12 tahun, yang akhirnya anak ini dikeluarkan dari kelas sekolahnya. Ya, dikeluarkan dari kelas sekolahnya, waktu itu lagi kelas gym. Ya, kelas gym di sekolahnya umur 12 tahun ya. Dikeluarkan oleh 2 orang dewasa. Dan orang dewasa itu ngomongin ke dia, dan si anak umur 12 tahun ini dituduh bersalah karena memakai sebuah kaos yang bertuliskan 5 simple words. Yaitu apa kalimatnya? There are only 2 genders. Ya, di kaosnya itu, there are only 2 genders. Terus orang-orang yang dewasa itu tidak nyaman ya dengan kaos anak ini, terus panggil anak ini keluar dari kelas. Padahal kelas sedang berlangsung, dia panggil keluar, diajak omong, terus orang dewasa ini mengatakan kamu lepas bajunya, ganti yang lain. Karena apa? Karena kalimat itu, 5 kata sederhana itu mengganggu kenyamanan beberapa orang, dan itu membuat sekolah itu tidak aman, gitu ya, tidak aman. Terus kemudian si anak ini bagaimana? Anak dihadapkan 2 orang dewasa, 1 lawan 2. Si anak ini lumayan ya pintar, dia katakan saya tidak mau. Ini hak saya memakai baju saya kok. Saya nggak mau, lepasin ya. Terus biarin aja, there are only 2 genders. Hanya ada 2 gender, laki-laki dan perempuan ya kurang lebih. Lalu orang dewasa itu telepon papahnya. Ya papahnya. Pak, anakmu ini memakai kaos ini dan lain-lain, tidak mau melepasnya, itu membuat kerusuhan, kekacauan di sekolah. Kemudian papanya bagaimana? Papanya mengatakan tidak apa-apa, itu hak dia. Papanya mendukung keputusan anaknya memakai kaos tersebut. Sudah, saya akan jemput anak saya akan bawa anak saya pulang, itu kata papahnya ya. Nah kemudian anak yang baru beranjak dewasa kelas 7, umur 12 tahun ya, kelas 7, tapi punya boldness seperti itu. Ya, punya boldness seperti itu. Akhirnya sebulan kemudian dia dipanggil dalam pertemuan para guru dan orang tua dari sekolahnya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ya, dia punya waktu sebulan, akhirnya dia menuliskan statement dan cerita apa sih yang terjadi, kenapa dia dikeluarkan dari kelas ya.
Nah, kemudian bagi sebagian orang dewasa, para murid, kaos yang bertuliskan 5 simple words itu mengundang kontroversi dan ketidaknyamanan di sekolah. Itu membuat tidak aman bagi sebagian orang. Itu dikatakan oleh orang-orang dewasa. Tapi kemudian dia jelaskan, anaknya itu jelaskan bahwa itu bukan kalimat yang jahat. Itu bukan kalimat yang berbahaya. Dan saya waktu masuk kelas pun tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada merasa tersakiti seperti itu ya. Banyak orang juga tidak merasa terganggu dengan kalimat itu. Dan dia juga ungkapkan, saya pun tidak terganggu kalau di sekolah itu, di papan pengumumannya itu ada poster yang adalah pride flag atau rainbow flag, ya, bendera warna-warni, dan itu kita tahu ya, itu adalah simbol kampanye dari kaum-kaum LGBT. Ya. Rainbow berarti warna-warni menyatakan diversity. Kita berbeda tapi ini benar. Ada yang berpahaman hanya ada 2 gender, laki dan perempuan, tapi kaum-kaum LGBT banyak gender, banyak seksualitas, dan ini nggak apa-apa. Si anak ini pun ketika melihat poster bendera rainbow itu, pelangi itu nggak masalah kok. Ya nggak masalah, tidak merasa tersakiti dirinya ya. Kita juga mungkin ya melihat kampanye-kampanye kaum LGBT nggak masalah. Ya maksudnya nggak masalah, kita nggak tersakiti kan, kita nggak, ya kita terganggu karena itu tidak sesuai dengan iman kita, oke. Tapi nggak sampai merobek kampanyenya kan, kita nggak boleh kayak gitu, itu tidak hormat ya. Maka si anak ini mengatakan, saya juga nggak masalah kok ada bendera pelangi di sekolah, dipajang di pengumuman. Kenapa waktu saya pakai kalimat ini harus melepaskan bajunya gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh keberanian dan kepercayaan diri dalam melakukan apa yang dia anggap benar. Ya ini contoh, ya mungkin tidak harus kita semua lakukan. Ini kan aplikasinya beda. Anak itu dipanggil untuk melakukan aplikasi demikian, ya monggo. Kalau kita nggak dipanggil ya ngapain? Masa kita semua harus gitu ya, buat kaos. There are only 5 genders. Wah terus kemana-mana. Atau buat kaos. Jesus Christ is only the savior of the world, gitu ya. Itu kalau orang yang dipanggil aplikasinya ya monggo silahkan. Tidak semua orang seperti itu. Dan ini memang sesuai firman Tuhan, memang manusia itu hanya ada gendernya 2. Alkitab menyatakan demikian, tidak lebih dan tidak kurang. Kita tidak boleh menolak rancangan Tuhan atas manusia. Tapi dari sini kita bisa belajar ya berani dan percaya diri ya. Itu namanya melawan arus. Mereka yang berdosa saja berani dan percaya diri untuk melakukan dosa. Harus dilawan dengan apa? Berani dan percaya diri melakukan firman Tuhan. Konflik. Memang hidup kita ini Alkitab mengatakan peperangan rohani terus kok. Ya, peperangan rohani berarti ada konflik pasti, ada pertentangan. Tetapi kita berani dan percaya diri bukan berarti kita akhirnya jadi orang yang bodoh, yang sombong dan sembrono. Ya, sangat banyak aplikasi yang kita bisa lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan kita kepada kita masing-masing dalam menyatakan iman dan kasih kepada Tuhan. Yang kurang kita lakukan adalah waktu kita mau melakukan firman Tuhan itu kita kurang merenung, kurang berdoa, kurang minta hikmat pada Tuhan, kurang mengerjakan panggilan Tuhan dengan berani dan percaya diri. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah nasihat dari Rasul Yohanes. Orang yang berani dan percaya diri itu adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam Allah sendiri, kasih Allah. Kita berani untuk ungkapkan apa yang diri kita, ya, jangan munafik, jangan juga bebal. Ya. Kalau munafik itu kan penampilannya baik, dalamnya busuk. Kalau bebal, Bapak Ibu Saudara sekalian, depannya tuh buruk, tapi hatinya tuh mungkin baik. Tapi dia nggak mau lakukan yang baik, tapi dia jadi penampilannya buruk. Itu lawan kata dari munafik tuh bebal ya. Munafik dia penampilannya baik, hatinya jahat. Bebal penampilannya buruk, tapi sebenarnya dia tahu yang baik. Dia sudah tahu kok yang baik yang mana, tapi dia bebal melakukan yang buruk. Nah itu ya, jangan sampai kita demikian. Kita menjadi orang yang terus terang aja. Saya percayanya ini dan itu, terus mau gimana? Saya orangnya ya memang begini dan begitu ya. Tapi kalau buruk-buruk ya jangan terlalu di-over, di-expose ya keburukan dan dosa ya. Ditutupi, kita malu dong ya. Saya berdosa ini dan itu, kesaksian. Saya sudah melakukan banyak dosa, ngapain?
Tuhan yang tahu kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Tapi maksud saya adalah kalau kita sudah memiliki iman yang murni, jujurlah untuk melakukannya. Rasul Yohanes kemudian menjelaskan kaitan erat antara true confession dan juga love of God. Orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti memiliki kasih Allah di dalam dirinya sendiri. Dan orang yang memiliki kasih Allah itu sendiri akan terus mengakui Yesus Kristus. Ini selalu berkoneksi. Maka orang Kristen kita percaya tidak mungkin murtad. Dalam arti saya sudah Kristen sungguh-sungguh tapi kemudian menyangkal Yesus itu nggak mungkin. Karena dari true confession mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah ada kasih Allah, itu sudah ada Roh Kudus di dalam diri dia, maka yang datang kepada Yesus tidak mungkin Tuhan buang. Maka kita tidak mungkin hilang keselamatan kita oleh siapapun, oleh apapun, karena Tuhan Yesus yang menjaminnya, Roh Kudus yang memeterainya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan dan pasti memperoleh hidup yang kekal, itu pasti. Lalu kemudian kalau kita lihat realita ada orang Kristen, artis-artis Kristen, kemudian akhirnya berpindah agama, dan betul-betul sampai kematiannya menyangkal Yesus, kita katakan sebelumnya itu belum Kristen. Dia Kristen KTP, itu teori yang paling jelas. Jadi orang Kristen tidak mungkin murtad, tidak mungkin hilang keselamatan, tidak mungkin menyangkal Yesus. Karena apa? Roh Kudus yang memeteraikan kita dengan Yesus Kristus. Kita nggak mungkin hari ini masuk surga, besok masuk neraka, lusa masuk surga lagi. Mana kepastiannya? Ya, mana kepastian dari Tuhan sendiri? Mari kita ingat kembali Ordo Salutis, Bapak Ibu sekalian, terutama para peserta katekisasi yang sudah menyelesaikan modul ya, diuji kembali. Ingat Ordo Salutis Bapak Ibu sekalian, apa itu ya? Jenis makanan apa ya? Baru ya, snack ya. Ordo Salutis adalah Order of Salvation. Kita ingat ketika ada keselamatan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, itu ada rumusnya, urutannya. Ya, urutan yang harus kita ikuti, yang bakalan kita ikuti. Mulai dari apa sih? Kenapa orang itu bisa selamat dan percaya Yesus dan juga memperoleh hidup yang kekal? Kita ingat awalnya apa? Election. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan memilih kita dulu menjadi anak-anak Tuhan. Setelah ada pemilihan, bumi diciptakan, Adam dan Hawa ada, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka muncul tahapan yang kedua yaitu apa? Panggilan Injil. Firman Tuhan diberitakan kepada Adam dan Hawa, barang siapa percaya akan selamat. Setelah pemilihan ada panggilan Injil. Setelah panggilan Injil kita terima ada regenerasi, ada pertobatan, ada kemudian pembenaran, ada adopsi. Kemudian apalagi? Ada pengudusan. Sampai kita menyelesaikan hidup kita di bumi ini, sampai kita mati kita terus memasuki seluruh tahapan ini. Pengudusan, kemudian sampai ke pemuliaan. Kedatangan Yesus kedua kalinya kita masuk surga, kita tidak akan melakukan dosa lagi. Ini adalah rumusan orang Kristen, rumusan orang yang diselamatkan. Orang yang sudah true confession, ya, mengakui Yesus dengan sejati, dia pasti mengalami tahapan ini. Dan bagian yang kita bahas ini Bapak Ibu Saudara itu masuk ke dalam tahapan pengudusan. Orang yang di dalam Kristus, dia akan terus berani dan percaya diri untuk mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Kita masuk dalam tahapan pengudusan. Itu orang Kristen. Gak mungkin lepas dari Ordo Salutis ini. Lalu pertanyaannya kalau ada orang Kristen tapi tidak kudus hidupnya bagaimana? Ya kita boleh pertimbangkan dia sudah dipilih Tuhan atau belum. Ya, kita bisa pikirkan dulu dia sudah mendengar panggilan Injil atau tidak. Ya kalau di masalah pemilihan itu nggak tahu ya, itu sudah kedaulatan Tuhan. Tapi masalah pendengaran akan Injil atau panggilan Injil itu kita beritakan Injil. Dia sudah percaya atau belum? Karena orang yang sudah percaya itu semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin hidup kudus. Seperti itu ya. Harusnya. Ya, tapi bukan berarti tidak pernah berdosa sama sekali. Tidak pernah jatuh dalam dosa. Bukan berarti demikian ya. Itu akan terus dipulihkan oleh Tuhan karena Roh Kuduslah yang menopang.
Nah, pengudusan artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Hidup penuh kasih. Menjalankan perintah yang utama, mengasihi Allah segenap diri maupun mengasihi sesama manusia. Dan Rasul Yohanes sudah menuliskan sebelumnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23, saya bacakan. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kalau sudah selamat, hidup penuh kasih. Orang yang hidup kasih, penuh kasih, itu menyatakan dirinya sudah selamat. Kasih kepada Yesus maupun kasih kepada sesama ya. Nah ini gak mungkin dipisahkan. Orang yang sudah selamat pasti punya kasih kepada orang yang sudah menyelamatkan dirinya. Kita harusnya binasa, masuk neraka, Yesus selamatkan kita. Mana mungkin kita tidak mengasihi Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, Roh Kudus adalah karunia terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Itu adalah karunia keselamatan. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, kita selamat. Kita percaya Yesus. Kita dilahir kembalikan. Itu karena Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh talenta yang kita miliki itu namanya karunia-karunia lain. Karunia terbesar itu Roh Kudus, karunia-karunia yang lain adalah pelayanan kepada Kristus. Itu pun dikerjakan oleh Roh Kudus supaya apa? Kita semakin sempurna dalam kasih Allah. Nah, Roh Kuduslah yang menyempurnakan kita. Kitalah yang sebenarnya kasih kita kepada Tuhan itu belum ada sama sekali. Tetapi karena ada Roh Kudus, kita mulai punya kasih. Kita ditumbuhkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dan akhirnya semakin sempurna dalam kasih. Akhirnya pada tahapan yang terakhir kita tidak takut mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita tidak percaya diri waktu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita berani, kita percaya diri. Itu adalah tahapan yang begitu agung. Ketika kasih Allah itu sempurna di dalam diri kita, kita berani mengasihi Tuhan segenap hati kita. Maka dari itu Rasul Yohanes menuliskan statement yang agung bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Contoh yang paling tepat adalah ketika para martir ya, saksi Yesus Kristus, dia bersaksi tentang Yesus Kristus, di lehernya ada golok, ya, dia dilempari batu beberapa menit, dia tidak menyangkal kasihnya akan Yesus Kristus. Dia nggak takut mati sekalipun. Ya, dia nggak takut bahaya sekalipun. Karena apa? Kasih Allah. Ya, kita sedang mengasihi Allah, nggak ada yang perlu kita takutkan. Kita tahu Allah mengasihi kita, apa sih yang perlu kita takutkan kalau kita tahu Allah mengasihi kita? Allah sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasihku. Entah itu malaikat, entah itu iblis, entah itu dosa, entah apapun penderitaan, tidak akan pernah lepas dari kasih Allah, diri kita itu. Enggak mungkin. Maka kita tidak perlu takut. Apapun yang kita perlu takutkan adalah kita berdosa. Kita takut kalau kita berdosa, karena di dalam dosa tidak ada wujud mengasihi Allah. Waktu kita melakukan dosa, kita sedang membenci Allah, membenci firman-Nya. Kita berbuat jahat pada sesama maupun diri kita sendiri. Ketika kita melakukan dosa, justru harusnya takut kayak gitu. Tapi ketika kita mengasihi Allah, apa sih yang perlu kita takutkan Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kasih Allah ada di dalam diri kita. Di dalam kasih justru ada keberanian. Maka dari itu saya undang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah merasakan kasih Allah, sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita percaya diri dan berani kalau kita itu melakukan hal yang benar. Ya, mengajak orang beribadah, harus berani, jangan sungkan ya. Wah, nanti dia nggak setuju dengan gereja ini yang terkenal dengan dinginnya, ya, padahal dinginnya karena AC gitu ya. Kita jangan malu, ajak aja, ajak ibadah, takut, malu. Ajak nonton film, ayo ya, malah kita yang orang Kristen yang ngajakin, ayo habisin uang misalkan ya. Ayo saya bayarin misalkan kayak gitu ya. Loh, ajak teman ke gereja, ayo saya bayarin transport kamu. Enggak pernah ya, bayar sendiri ya. Harus
berlatih. Masa kayak kita kayak gitu ya? Kita boleh loh sekali-sekali, kalau yang gak punya transportasi, betul-betul lah dia kurang untuk hidup sehari-hari aja susah ya, apalagi pergi ke gereja. Boleh loh kita tawarin, saya pesenin Gojek ya. Ya, Gojek itu menjadi pengantara kepada Injil loh ya, gereja loh ya. Wah, bisa kita manfaatkan loh ya. Yo, kamu gak punya uang kan, tapi banyak waktu kan, masih sehat kan. Ayo, saya gojekin, ikut SEAL misalkan ya. Atau ikut PAPD. Kalau ke gereja, sekali-sekali aja ya. Karena saya percaya bahwa hari Minggu itu Tuhan berkati kok. Ya, kalau ke gereja saya nggak kasih lah misalkan kayak gitu ya. Boleh juga ya mendidik orang. Tapi kalau hari weekdays, saya bolehlah support misalkan kayak gitu ya. Harus berani ajak orang ke gereja, ajak orang PAPD, meskipun ditolak ya. Saya juga kadang-kadang WA orang, gak dibales, ya udah terima aja ya. Oh oke, ya udah, cari yang lain. Ya ikut PAPD, ikut NRITC. Ya jangan takut, jangan malu, jangan sungkan. Kita ngajakin bukan ke tempat mabuk-mabuk, ya bukan dunia gemerlap kan. Kita berani. Ya, jangan sampai kita mengajak orang makan babi lebih bersemangat daripada ngajak PAPD gitu ya. Waduh, gawat kita kalah sama babi nanti ya. Gereja Tuhan kalah sama babi, waduh memalukan ya. Kita tidak ajak melakukan hal berdosa, kita ajak beribadah kok. Masa takut, malu ya. Paling responnya cuma 2 kok, diterima atau ditolak. Diterima puji Tuhan, ditolak nothing tulus. Kita merasakan penderitaan orang Kristen kok ditolak ya. Hati kita makin seperti kerbau ya, keras ya, tebal gitu ya, nggak masalah. Mental kita jadi kuat ketika kita ditolak terus dalam melakukan firman Tuhan. Harus berani. Ya, menutup khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pelajari salah satu contoh orang yang begitu mengasihi Tuhan dan sesama dan juga berani serta percaya diri melakukan firman Tuhan. Yaitu adalah dalam sejarah misionaris Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ada seorang misionaris Inggris bernama William Carey. Ya, William Carey ini lahir tahun 1761 dan meninggal di umur yang ke-72 tahun. Pada waktu dia umur 31 tahun, dia bergabung dengan gereja baptis gitu ya di Inggris. Dan dia bersama istri kemudian mau untuk melayani negeri yang jauh, yaitu negeri India. Dari Inggris ke India gitu ya. Dia melihat sebuah peta awalnya ya, nah itu gunanya peta ya, Google itu. Kita lihat pelayanan apa yang kita bisa kerjakan dari matanya Tuhan, kayak gitu ya. Kemudian ketika dia melihat peta, rasanya dia tertarik ke negeri itu. Negeri dengan jumlah penduduk yang kedua terbanyak ya, kalau nggak salah kedua terbanyak seluruh dunia, yaitu India. Dia pergi ke India untuk mengabarkan Injil di sana, dia diskusi bersama istrinya, dia waktu itu umur 31, masih muda sekali ya. Umur 31 punya istri, istrinya juga ragu-ragu, tapi sebenarnya mungkin istrinya tuh nggak mau ya. Karena nanti pada akhirnya ketika William Carey ke India bersama istri dan anak-anaknya, si istri itu mengalami gangguan jiwa. Ya, susah sekali hidupnya ya di India itu. Karena bertahun-tahun itu nggak ada yang jadi Kristen. Sampai seingat saya itu ketika 7 tahun di India, baru 1 orang menjadi orang Kristen, orang India. Ketika dia pelajari bahasa India, menerjemahkan Alkitab ke bahasa India, hampir putus asa. Istrinya pasti ngomel ya. Kalau nggak ada hasil kan istri pasti ngomel kan ya. Wah ngomel terus, ini gitu sudah penginjilan, menyerahkan hidup 7 tahun. Nggak ada yang jadi Kristen gitu ya. Bagaimana? Ya, mungkin jadi sakit jiwa, bisa. Itu pengorbanan juga dari sang istrinya ya. Dan umur 31 pergi ke India dengan segala perjuangan. Dan selama 41 tahun dia melayani di negeri India. Dengan awal mula yang susah sekali. Istri menjadi sakit jiwa, anak-anak pun terdampak kan. Bagaimana anak dididik oleh salah satu orang tua yang sakit jiwa, susah. Hidup William Carey begitu susah. Tetapi di akhirnya dia menjadi seorang yang disebut sebagai Bapak Gerakan Misi Modern.
Karena apa? Karena dia memberikan seluruh hidupnya dan dia adalah misionaris Kristen yang terbesar dan mumpuni di zaman modern. Itu William Carey. Dan pada waktu itu orang sezamannya juga menentang William Carey. Ngapain jauh-jauh ke India? Jarak Inggris dan India itu 7.385 kilometer. Banyak kok orang yang tidak percaya Kristus di sekitar Inggris. William Carey ditentang. Zaman itu juga sulit ya, transportasi harus naik kapal laut. Banyak sakit yang diterima dia sebelum akhirnya sampai di India. Tapi dia terus menjalani panggilan Tuhan. William Carey sama seperti kita. Dia punya kehendak bebas. Dia mau gak taat panggilan Tuhan juga bisa. Mungkin Tuhan juga merancangnya panggilan yang lain ya. Tetapi yang terjadi adalah William Carey ya ke India seperti itu ya. Tapi kehendak bebas itu ada kok. Dia bisa nolak. Namanya kehendak bebas. Kalau gak bisa nolak itu bukan kehendak bebas. Itu robot. Ya, William Carey mau menjadi misionaris ke India. Dia disebut sebagai penginjil Calvinis. Karena waktu dia mengabarkan Injil, dia sangat percaya kedaulatan Allah. Istrinya gila, sakit jiwa, tetap itu pun kedaulatan Tuhan. Anaknya sampai mati di India karena sakit, itu pun kedaulatan Tuhan. Dia terus mengabarkan Injil dan berapi-api dalam pekabaran Injil. Ya, rumahnya pada waktu itu sempat terbakar. Apa yang sudah dia terjemahkan ya, Alkitab Perjanjian Baru ke bahasa India itu sempat habis lenyap juga. Wah, kayaknya Tuhan tuh tidak merestui ya, tidak melancarkan pelayanannya. Tapi dia bangkit lagi, mulai lagi menerjemahkan lagi. Wah, luar biasa ya. Dan sebuah perkataan yang berani dan percaya diri yang dicetuskan oleh William Carey adalah dia berkata, expect great things, attempt great things. Harapkan hal-hal besar dari Tuhan, usahakan hal-hal besar untuk Tuhan. Ini adalah keberanian, boldness tadi ya. Dia ngomong, saya mau jadi misionaris. Wah, itu hal-hal besar untuk Tuhan. Saya mau pergi ke India, itu dia melakukan hal-hal besar untuk Tuhan. Ya, kalau saya dari Bandung ke Solo itu hal kecil untuk Tuhan ya, dekat itu ya, ratusan kilo. Ini 7.000-an kilo loh dari Inggris ke India ya. Ya, kita masih banyak melakukan hal-hal kecil untuk Tuhan. Berharap hal-hal kecil juga dari Tuhan. Ryan Griffith, seorang penulis hamba Tuhan bergelar PhD dari Southern Baptist Theological Seminary, mengatakan bahwa kalimat William Carey ini adalah 6 kata-kata yang mengubah dunia. Expect great things, attempt great things. Itu seperti kata-kata anak umur 12 tahun itu ya. There are only 5 genders gitu ya, mengubah sekolah itu. Kalau William Carey, 6 kata ini mengubah dunia. Khususnya kekristenan ya. Waktu itu William Carey berkhotbah kepada pendeta di Inggris, pendeta Baptis, dia bergabung di gereja Baptis gitu ya. Kemudian di akhir khotbahnya itu muncul rencana untuk membentuk Society of to Preach Gospel. Society to Preach Gospel maksudnya kita ini klub ya, seperti klub basket, klub buku, kita klub misionaris bayangkan ya. Klub misionaris untuk memberitakan Injil dan kemudian disebut sebagai apa? Baptist Missionary Society. Setelah berbulan-bulan setelah dirapatkan, berbulan-bulan kemudian ayo kita bentuk Baptist Missionary Society. Klub misionaris orang-orang baptis. Setahun didirikan komunitas misionaris baptis ini, barulah mereka mengutus William Carey dan keluarganya ke India. Jadi misionaris ini Bapak Ibu Saudara sekalian diutus oleh klub misi. Ya, William Carey klub misi ini mungkin bekerja sama dengan gereja baptis, karena mereka baptis kok. Kemudian mengutus William Carey ke India. Nah ini akhirnya kita kalau klub ya, klub komunitas itu perlu moto. Ya, perlu moto atau logo. Ya, sekarang basket kita, ya lapangan basketnya lagi buat logo gitu ya. Sama, Baptist Missionary Society itu pengen punya motonya apa? Motonya apa Bapak Ibu Saudara? 6 kata ini, expect great things, attempt great things for the Lord. Ini menjadi moto mereka. Akhirnya mulai dari sini, klub misi ini banyak misionaris baptis dikirim, bahkan bukan cuma William Carey yang pertama,
tetapi sampai ribuan jemaat baptis, ya, ribuan jemaat non-baptis itu menjadi misionaris pada waktu itu. Bahkan visi ini pun ditangkap oleh gereja-gereja di London. Akhirnya mereka bentuk juga, masa kita kalah sama gereja baptis gitu ya. Oke, kita orang-orang Kristen dari berbagai gereja, kita bentuk London Missionary Society. Wah, saingan ya, ini lumayan ya, luar biasa ya, saingannya bermisi loh ya. Tanding kalau bisa ya, kayak basket itu tanding, Solo Jogja. Ini tanding, London sama baptis gitu ya. Ayo, siapa yang lebih banyak mengirim misionaris. Kemudian ketika orang-orang gereja Inggris melihat juga, ada gereja yang cukup besar, yang dari Katolik menjadi Reform kan ya, itu disebut sebagai gereja Anglikan. Kami adalah gereja yang tertua di Inggris, kami kuasanya luar biasa, kami seperti gereja Katolik gitu ya, ada uskup gitu ya, padahal Kristen. Gereja Anglikan gak mau kalah ya, akhirnya mereka meluncurkan Church Missionary Society. Wah, 3 klub misi, bayangkan ya. Kalau apinya muncul sampai ke Solo, ya visinya sampai ke Solo, jadi Solo Missionary Society. Tapi kayaknya mustahil ya, Bapak Ibu sekalian, mustahil nggak? Harus ada boldness, confidence, ada dari tidak ada menjadi ada, gitu ya. Creatio ex nihilo. Nah mereka creatio ex nihilo. Tapi kelihatannya agak sulit. Perlu perjuangan, perlu rapat, bertahun-tahun baru sampai ada Solo Missionary Society. Ya. Karena salah satu hal yang disayangkan dari Geri Solo atau kota Solo ya, mungkin ya secara umum, setahu saya sampai hari ini, belum pernah ada orang Solo masuk STTRI. Ya, ada yang sudah pernah masuk STTRI? Belum pernah. Jogja udah loh. Ya. Semarang sudah. Solo itu suka di Solo, ya nggak suka di STTRI gitu ya. Belum ada loh. Hamba Tuhan, apalagi misionaris. Ya. Hamba Tuhan di kota ini, ya, hamba Tuhan di Pulau Jawa yang sangat makmur di Indonesia gitu ya, belum ada. Apalagi mau jadi seorang misionaris, ya pergi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan menggerakkan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memakai kita untuk menangkap visi, expect great things for God, attempt great things for God. Tidak akan ada yang mustahil. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, para pemuda sekalian di sini ya, yang punya kehendak bebas, coba pikirkan masa depanmu, apakah mau menjadi hamba Tuhan, masuk STTRI, melayani sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu, full time, mengasihi Allah, mengasihi sesama, masuk sekolah Alkitab. Minimal Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkan panggilan tersebut. Saya mau jadi hamba Tuhan atau enggak? Hidup saya mau apa sih? Bentar lagi juga akan meninggal kayak gitu ya. Kita mau apa? Masuk ke STTRI, bahkan menjadi misionaris. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1. Menutup khotbah ini, mari kita baca Roma 12 ayat 1. Kita buka suara bersama-sama Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita setia seumur hidup kepada Yesus Kristus. Bukan saja itu, mari kita kasihi Yesus Kristus itu lebih besar dan lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Mari kita berani dan percaya untuk melakukan firman Tuhan. Kita sedang melakukan yang baik. Jangan malu, jangan takut, lakukan saja. Bagaimanakah kita supaya bisa mengabarkan Injil? Kabarkan Injil. Bagaimana kita supaya bisa melakukan firman Tuhan? Lakukan firman Tuhan, lakukan saja. Toh itu baik. Tapi juga lakukan firman Tuhan apa? Bijaksana. Jangan sembrono ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, kita akhirnya menaruh standar kepada orang lain, semua harus begini. Enggak, semua itu ada aplikasinya masing-masing ya, saya ingatkan. Prinsip kebenaran cuma satu, aplikasinya bermacam-macam.
di hidup kita sendiri, keluarga kita, kantor kita, pekerjaan kita, sekolah, dan juga di gereja ini, itu semua ada aplikasinya masing-masing, kita harus lakukannya dengan bijaksana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan, kami saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar sesuai yang Tuhan mau. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan apa yang baik menurut Tuhan, apa yang benar menurut Tuhan, dan kiranya ketika kami melakukan firman Tuhan, kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, dan ajar kami Tuhan juga untuk berharap hal-hal besar untuk Tuhan, dan juga melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.